yang kedua matinya roh. Setelah dicabut kemudian Allah matikan roh. Ya, wallahu taala a'lam, tapi pendapat yang arjah yang ini dibantah oleh yang kemudian sebagai bantahan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tidak, kematian roh tidak mati. Roh Allah jadikan abadi. Allah jadikan abadi. Ya, roh Allah jadikan abadi. Sebagaimana rohnya orang-orang yang mati syahid, belum tahu ya, hadisnya panjang. Rohnya orang-orang yang mati syahid Allah letakkan di mana? Di tembolok burung surga. Sampai kapan? Sampai ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu ketika Allah bangkitkan manusia kembali, seluruh makhluk dibangkitkan, disitulah rohnya dikembalikan kepada jasad yang baru. Jasad yang baru. Wallahu a'lam. Sehingga kematian dua kali yang dimaksudkan seperti apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah kematian dua kali itu pada saat seorang belum menjadi manusia, tapi hakikatnya sudah hidup. Karena apa? Manusia sebelum jadi bentuk manusia, bentuknya apa? Pertama, dari air yang hina. Allah katakan apa? Dari air yang hina. Kemudian penciptaan manusia pertama kali dengan apa? Dari apa? Tanah. Tanah itu sesuatu yang hidup apa yang mati? Sesuatu yang mati. Kemudian Allah hidupkan, jadikan manusia. Kemudian setelahnya Allah jadikan anak keturunannya, ya, min nafsi wahidah, ya, wa khalaqa minha zawjaha, surat An-Nisa ayat pertama, ya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian setelah itu Allah jadikan dari keduanya, yakni Adam dan Hawa, apa? Banyak laki-laki dan perempuan, artinya anak keturunan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan dari sesuatu yang mati untuk menjadi hidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mematikan, kemudian Allah jadikan hidup. Kehidupan pertama ya, kehidupan ketika seorang ya jadi manusia. Maka kemudian kehidupan kedua setelah mati, yakni nanti di akhirat. Maka kematian kedua adalah kematian berpisahnya roh dari jasad. Kematian kedua adalah kematian pada saat berpisahnya roh dari jasad. Karena setelah ini tidak ada lagi kematian. Saya ulangi, setelah ini tidak ada lagi kematian. Karena jamaah Allah SWT, ketika seorang, karena ada yang berpendapat tadi roh itu mati, maka dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dengan dalil roh itu kembali kepada Allah, yakni kembali ke sisinya. Kemudian dikembalikan ke jasad ketika di alam kuburnya pada si mayit. Kemudian setelah itu hidup berada di alam kuburnya. Kemudian roh, subhanallah SWT, roh, ya, antara satu dengan yang lainnya bisa saling bertemu. Maka dalam pembahasannya hal tatalaqal arwah, nanti akan ada pembahasan, atau saya udah bahas ya, saya agak lupa. Hal tatalaqal arwah wa tatazawar, ya, ada pertanyaan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, apakah roh dengan roh yang lain itu bisa saling bertemu? Ya, artinya yang sudah mati dengan roh yang sudah mati. Nanti ada pembahasannya yang panjang sekali. Tatalaqal arwah, roh satu dengan yang lainnya bisa bertemu. Nah, disebutkan saling bertemu. Ya, saling bertemu. Maka roh itu tidak mati. Kematian seseorang atau seorang hamba itu adalah ketika apa? Berpisahnya roh dari jasad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan dalam sebuah ayat surat Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha
wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang menunjukkan bahwasanya kematian itu adalah berpisahnya ruh dari jasad adalah Allah mengatakan huwallazi Allahu yatawaffal anfus. Allah yang akan atau yang telah mematikan atau mewafatkan jiwa. Hina mautiha, pada saat ajal kematiannya tiba. Wallati lam tamut, artinya apa? Yang ajalnya belum. Di sini maksudnya apa? Berarti mewafatkan jiwa itu pada saat apa? Pada saat seorang itu tidur dan pada saat seorang itu mati. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Tidur itu adalah bagian dari kematian atau kematian kecil. Maka pada saat orang tidur itu diambil rohnya. Ya, pada saat orang tidur itu diambil rohnya. Makanya kalau sering tidur bahaya ini. Ya, apalagi pada saat ngaji. Apalagi anehnya lagi pada saat sholat tidur gitu. Karena pada saat tidur itu diambil rohnya. Rohnya diambil. Lihat, kemudian Allah mengatakan wallati lam tamut, yang seorang itu belum mati, artinya ajalnya belum saatnya, ya, fi manamiha, maka berada di mimpinya, ngerti nggak? Maksudnya berada di tidurnya. Manam di sini adalah tidurnya. Maka Allah katakan fayumsikul lati qada 'alaihal maut, rohnya itu ditahan, tidak dikembalikan ke jasad bagi orang yang sudah saatnya mati atau ajalnya sudah tiba. Wa yursilul ukhra, tetapi Allah mengembalikan yang lainnya yang belum saatnya mati sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Artinya Allah yang telah mengambil seluruh jiwa, seluruh roh manusia dan jin dan yang lainnya, semuanya diambil. Tetapi yang belum saatnya mati, ya, ajalnya belum tiba, dikembalikan langsung di dunia. Di dunia. Orang yang tidur itu dikembalikan lagi di dunia pada saat dia bangun. Ya. Makanya kenapa orang yang tidur itu tidak dianggap atau tidak dihukumi hukuman syariat. Tidak. Maka orang tidur, kemudian dia bunuh, maka tidak dihukumi, tidak dikisos, dan lain sebagainya. Orang tidur, nyuri milik orang gitu ya, dihukumi, enggak. Makanya bahasanya apa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Rufi'al qalam. Diangkat pena, artinya diangkat hukum bagi orang yang tidur. Karena orang tidur itu tidak sadar, rohnya tidak ada. Makanya bahasanya para ulama itu rufi'al qalam itu berarti apa? Diangkat pena, berarti apa? Hukumnya diangkat. Ya, ini Allah. Karena ada orang yang kasusnya orang yang tidur saking lelapnya, ya, akhirnya ngigau, ya, tiba-tiba ngigaunya nggak jelas, ya, macam-macam ngigaunya. Ya, ada yang ngigo nuduh orang, ya enggak? Ada yang ngigonya malah sampai jalan-jalan. Dan ini nyata. Bahkan saya juga pernah menyaksikan sendiri, ada orang itu ngigo sampai jalan, balik lagi. Besoknya kalau ditanya, kamu tadi malam ngapain? Nggak tahu. Ya, nggak sadar, karena nggak sadar orang lagi tidur. Ini saya pernah mendapati teman kami dulu waktu masih nyantri gitu ya. Tiba-tiba keluar gitu ya dari kamar, balik lagi. Loh, ngapain ini? Ditanya nggak jelas. Besoknya kamu tadi malam ngapain? Bingung dia malah. Ya ini cuma Allah SWT, artinya ya
orang yang tidur itu hakikatnya rohnya diambil, ya, hakikatnya rohnya diambil sehingga dikembalikannya di dunia. Adapun orang yang mati tidak dikembalikan kecuali sudah berada di alam kuburnya. Wallahu taala a'lam. Ya, ila ajalin musamma, yakni apa? Sampai waktu yang ditentukan, yakni sampai hari kiamat. Manusia itu akan seperti itu. Artinya orang yang mati dalam kondisi tidurnya berarti dia dikembalikan di dunia. Kalau sudah hari kiamat sudah tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan alam kubur adalah